من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أما بعد. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو. Ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tentang ikhlas. Mahwa, apa itu ikhlas? Qala, berkata dia Nabi kita, Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas. Karena ada yang bertanya kepada Nabi masalah ikhlas, lalu Nabi pun bertanya kepada Jibril. Mahwa, apa itu ikhlas? Jadi dari satu penanya bertanya. Qala, berkata Jibril, Sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani ikhlas, ma huwa? Apa itu ikhlas? Qala, dalam artian Allah berkata, sirru min sirri. Ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia. Istauda'tuhu qalba, aku meminta hati. Man ahbabtuhu min ibadi, aku membersihkan, aku melindungi, aku senantiasa mendoakan hati orang yang aku cintai daripada hamba-Ku. Dalam artian orang yang ikhlas itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Wa min hadzal qabil, dari ini qala Junaid, mendasari hadis ini Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan, al-ikhlasu sirru baina Allah wal 'abd. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hamba. Betul? Fala ya'lamuhu malak fayaktubu. Maka malaikat pun tidak tahu tentang keikhlasan itu, kalau bukan karena Allah kasih tahu. Wala syaitan, dan tidak juga syaitan. Fayufsidu, maka dia tidak mampu membinasakan. Wala huwa fayamil. Jadi oleh sebab itu di dalam Al-Quran dijelaskan, satu-satunya orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh syaitan adalah orang yang ikhlas. Bagaimana yang ikhlas itu? Beramal, bekerja, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Zunnun al-Misri, salah satu tanda orang yang ikhlas itu lupa dia amalnya itu dilihat atau diperhatikan orang lain. Artinya dia tak terpikir orang memperhatikan dia. Yang ia pikirkan bagaimana supaya dia bisa berbuat kebaikan dalam pandangan Allah. Jadi nggak terpikir dia orang lain karena beramal itu. Kemudian kata Zunnun al-Misri, tanda-tanda orang yang ikhlas itu ialah wanisyanu ihtida'u thawab. Dia lupa berharap pahala dari ibadahnya. Ketika dia beramal, dia tidak terpikir dengan pahala itu. Yang dia pikirkan bagaimana supaya dia dekat dengan Allah. Baik. Kalau kita, yang kita tunggu hasil apa? Pahala, nanti kelak saya akan dapat pahala sekian. Memang banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan beramal ada balasan, pahala, nilai. Itu hiburan yang diberikan Allah. Itu sebagai sugesti motivasi bagi kita supaya kita semangat dalam beribadah. Tapi kalau hanya sebatas itu ibadah kita,
maka kita belum mendapatkan keikhlasan. Dan amal kita belum mencapai titik keikhlasan. Coba bayangkan dua hal ini. Lupa dia bahwa dia sedang diperhatikan dalam beramal. Lupa dia kalau dia sedang beramal. Dalam artian tidak terpikir dia dengan makhluk. Yang ia pikirkan hanya Allah. Lupa dia berharap pahala karena inginnya dia bertemu dengan Allah. Maunya begitu kita. Sikit-sikit kalau kita kan kalau nggak ada balasannya nggak mau kerja. Ada nggak di situ? Jelas nggak? Nah gitu dia. Mengerjakan sesuatu harus jelas dalam sifat duniawinya, baru kita mengerjakannya. Maunya jangan begitu. Orang yang ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Ibtigha'u biwajhillah. Semua karena zat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini apapun yang kita kerjakan itu untuk kepentingan duniawi kita atau untuk kepentingan akhirat kita, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Maka nggak ada sifat hati yang capek. Kapan capek itu datang? Pada saat kita tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Semua akan terasa capek, semua akan terasa berat. Kalau kita tidak ikhlas, apapun itu, seringan apapun itu akan berat terasa kalau kita tidak ikhlas. Maka tujuannya apa? Supaya hasil ibadah kita itu dengan hasil yang sempurna. Maka faman arada tazkiyatun nafsi, maka barang siapa yang ingin menjalani pembersihan dirinya, hendaklah dia melakukan bersemangat untuk mencapai sifat-sifat keikhlasan. Apa tujuannya? Linaili ridho Allah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah dan keuntungan Rasulullah. Ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu garisan yang selalu kita amalkan dalam berzikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuan maksudku. Wa ridhaka matlubi, dan ridhomu yang kucari. Allah tujuan kita, ridhonya yang kita ingin capai. Kalau masih, kenapa berat kita datang mengaji? Karena yang kita capai bukan ridho Allah. Jadi jangan lagi apa kata orang. Apa katanya nanti kecarian pula Ustaz, nanti begini. Enggak, jangan begitu. Enggak enak sama kawan-kawan kalau saya nggak hadir. Enggak. Tapi bagaimana ini majelis kita ini sebagai jembatan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berzikir, dalam bekerja, kita harus mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kalau tidak ikhlas, saya ulangi pekerjaan saya. Kalau hari ini saya sedekah 100.000 enggak ikhlas, maka besok akan saya ulangi 100.000 untuk mencapai keikhlasan. Dan biasanya kalau hari ini tidak ikhlas, besok sebelum subuh saya sudah sedekah. Jangan tanya kemana, itu urusan saya. Begitu. Jadi kalau hari ini nggak ikhlas dalam melakukan ibadah, maka besok akan saya kode ibadah-ibadah yang tak ikhlas. Karena ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, tak ada sedikit pun rasa berat, tak ada memikirkan sakit, tidak ada memikirkan capeknya, lelahnya hidup ini. Yang ada adalah keasikan
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum apa-apa. Nantilah sholat ya. Masih capek. Nantilah sholat baru lagi makan. Belum turun lagi isi makan. Ini orang-orang yang tak ikhlas. Orang yang ikhlas itu kan karena Allah, ingin mencari perhatian Allah. Enggak? Kalau kita ingin mencari perhatian Allah, ya udah segala macam kita lakukan. Segala macam yang halal, bagaimana supaya kita tercapai tujuan. Bukankah untuk mencapai tujuan kita di dunia ini, apa saja sudah kita lalui, pekerjaan apa sudah kita lalui, bagaimanapun caranya kita sudah buat, walaupun ada yang berhasil, ada yang enggak. Lalu kenapa untuk tujuan yang abadi, kesenangan yang hakiki yang sebenarnya tidak mau kita bersungguh-sungguh sebagaimana sungguh-sungguhnya kita dalam mencapai hidup di dunia ini. Maunya dibanding-bandingkan dia, maunya diapakan dia, ditafakurkan dia, segala apa yang kita lakukan itu ditafakurkan, dipikirkan dia, baru diambil ibrah dari semuanya supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka, ya, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah aku ya Allah mahabbataka, cintamu, wa ma'rifatak, dan ma'rifat. Jadi kita mengenal Allah. Di sambungan doa itu, Allahumma ya Allah, ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jangan malas-malas dalam ibadah. Gaji kita tersendat aja, dikurangi, tersendat aja, mundur tanggalnya, kita sudah mengeluh. Allah tidak pernah tersendat memberikan apapun yang kita butuhkan. Kebutuhan pokok kita contohnya, mata, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan ini bisa bergerak. Itu kebutuhan kita, kebutuhan pokok yang utama. Lain dari ini, itu semuanya. Kalau nggak ada ini gimana? Banyak pun hartamu, apa yang bisa kau lakukan? Satu minggu ini ada kurang lebih 20 orang ke rumah hilang penciuman. Hilang penciuman. Mulai dari orang yang biasa sampai orang yang kaya. Hilang penciumannya. Itu kebingungan. Pergi ke dokter ketakutan. Nanti dibilang COVID. Gitu kan. Terakhir minum obat segala macam enggak juga. Terakhir sembunyi-sembunyi dibayar dokternya bagi orang yang punya duit. Jangan, pokoknya kalau ada corona jangan bilang corona. Dibayar dokternya. Diperiksa. Hilang penciuman. Sibuknya. Baru Allah cabut sedikit tentang bagian daripada nikmat yang diberikan Allah. Penciuman aja. Ternyata baru kita tahu perlunya hidung ini. Ternyata ini perlunya itu menyeluruh. Tidak bisa menikmati kalau nggak tercium. Sampai ada yang tidak makan-makan, orang hamparan perak, nggak makan dia, karena nggak bisa diciumnya apapun. Lalu karena ciuman itu tidak terasa, nggak ada tahu baunya apa, akhirnya dia berpikir ini nggak jelas ini makanan ini. Otaknya dirubah Allah kembali. Jadi akhirnya beberapa hari ini, tadi malam datang udah tergeletak, karena nggak mau makan. Seenak apapun makanan itu, sudah berubah mindset pikirannya karena hidungnya tidak bisa mencium. Ini rupanya aja yang bagus ini. Dia melihat bahwa itu adalah kotoran manusia. Seperti itu. Jadi dia menganggap ini baunya ini adalah kotoran manusia. Dia tidak bisa makan. Baru itu saja hidup. Maka lakukan segala sesuatu
supaya hasil dia dengan penuh keikhlasan, supaya hasil dia dengan hasil yang sempurna, yang tamam, dengan cara ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melakukan segala hal. Kalau disuruh orang ikhlas, karena nggak ikhlas pun kau tetap kau kerjakan, rugi. Kecuali nggak kau kerjakan. Ini sudah nggak ikhlas dikerjakan, akhirnya sia-sia. Bagus ikhlas. Ini sambil kayak gimana dia sambilan dalam hatinya. Tapi dikerjakan. Akhirnya apa? Sia-sia yang kita kerjakan itu dalam pandangan Allah. Dalam pandangan orang pun tak enak. Akhirnya Allah tidak memberikan sesuatu yang baik karena kita mengerjakannya tidak baik. Kalau kita melakukan dan mengerjakan amal itu dengan baik, maka Allah akan berikan yang baik. Cobalah ulang, cobalah usahakan. Pikir dulu yang jelas, pikir dulu baik-baik. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan tak ikhlas, sama sekali tidak ada guna. Tuh kita kerjakan. Saya udah pernah ceritakan. Saya udah pernah kisahkan tentang seorang laki-laki yang ingin diangkat menjadi pengurus Masjidil Haram. Lalu dia beramal di Masjidil Haram. Tidak pernah ketinggalan waktunya, selalu di situ, siang malam dia beramal di situ. Dengan tujuan apa? Supaya dia diangkat menjadi pengurus Masjidil Haram. 1 tahun tidak juga diangkat. Oh, ini masih percobaan. 2 tahun dia beramal di masjid selama 2 tahun, bekerja di masjid, sholat, tahajud, zikir dia di masjid itu selama 2 tahun. Namun tak juga diangkat menjadi pengurus. Akhirnya pada saat 2 tahun itu dia berpikir, 2 tahun saya sudah, tak juga diangkat. Kalaulah yang 2 tahun ini saya lakukan dengan keikhlasan beribadah karena Allah, entah bagaimana saya dengan Allah dekatnya. Nikmat yang mana lagi yang tak bisa ku nikmati kalau saya selama 2 tahun penuh seperti yang saya lakukan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia timbul penyesalan. Begitu dia menyesal dan dia merasa rugi. 2 tahun dia beramal, rugi rasanya karena beramal untuk mengharapkan yang lain daripada Allah. Setelah berubah hatinya, saya mau beramal karena Allah. Rugi saya 2 tahun tak beramal karena Allah. Begitu merubah niatnya, datanglah seorang laki-laki. Pak, kami perhatikan Bapak sudah lama di sini dan rajin ibadah. Kami mau mengangkat Bapak sebagai najib, pimpinan di Masjidil Haram. Apa yang ada dalam benak? 2 tahun saya beramal karena ini, tak dikasih Allah. Begitu saya mau beramal karena Allah, datang dia. Sudahlah, saya tidak mau menjadi pimpinan, saya tidak mau menjadi petugas. Saya mau beramal hanya karena Allah saja. Itulah ujiannya langsung. Kalau kita, alhamdulillah, ternyata datang juga rezeki juga. Rezeki itu nggak kemana. Padahal itu bukan, itu ujian bagi kita. Seringkali kita bilang, kalau memang rezeki nggak kemana. Rupanya bukan. Itu tipu daya setan. Itu ujian Allah bagi kita. Kalau kita hilangkan, kalau kita tetap dalam pendirian kita yang baik, maka insya Allah lebih dari itu Allah gantikan. Akhirnya dia menjadi apa? Seorang ulama yang didatangi oleh jutaan manusia ke rumahnya, mengajar dia luar biasa, mengamalkan ilmu. Karena dekat dia dengan Allah, dihormati, dimuliakan Allah, dihormati manusia. Kalau orang-orang yang ikhlas sudah menghormati gurunya, menghormati orangnya, apalagi nggak ada halangan lagi.
Maka hidup itu dalam segala hal ikhlas. Bekerja kau untuk duniamu, ikhlas. Apa yang kau lakukan buat istrimu, buat anakmu, ikhlas. Jangan mengeluh. Apa yang sudah disiapkan, ikhlas. Maka tadi saya mendengarkan langsung pengajaran, mengikuti pengajian dengan guru saya, Syekh Muhammad Rajab Dib dari Suriah. Apa kata dia? Hei, katanya sama kami. Apa? Kau seorang ustadz? Ya. Ustadz itu harus memiliki dua sifat. Sabar dan halim, hilmi. Sabar dan lemah lembut. Kalau ini tidak dimiliki oleh seorang ustadz, jangan katakan dirimu ustadz. Hilim, sabar, hilim, lemah lembut. Sabar. Kalau nggak sabar gimana? Saya nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, ustadz itu nggak sabar menerima ujian yang diberikan Allah. Tahun ini banyak yang nggak sabar. Gara-gara COVID banyak nggak sabar. Ustadz itu, seorang yang menjadi ustadz itu mesti berusaha menjadi orang yang sabar dan menangis kita. Saya belum lagi sabar, belum lagi. As-sabru kasibri murrun fi mazaqtihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Apa itu? Sabar itu pahit seperti empedu, tapi balasannya lebih manis daripada manis. Jadi hidup kita itu mesti kita robah, mindset pola pikir kita itu harus kita robah dengan penuh keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bagaimana supaya kita ikhlas ya? Contohnya yang tadi, ditekan diri kita melalui apa? Dikerjakan tak dikerjakan pun, kalau tetap dikerjakan nggak ikhlas rugi. Ikhlas untung. Nggak ikhlas kita selesai. Daripada selesai sia-sia dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia ada, bagus kita selesaikan dengan penuh keikhlasan. Sedekah udah keluar duit nggak ikhlas. Aku karena terpaksa, kalau enggak aku kasih tadi. Karena komandan tuh yang minta, kalau enggak aku kasih tadi, nggak ikhlas aku. Sayang kan? Terbuang uang itu, terbuang semua apa yang kita berikan itu hanya gara-gara penyesalan. Nggak ikhlas aku pokoknya. Maka kalau saya, prinsip saya begini, kalau orang minjam uang saya, begitu keluar, saya nggak begitu berharap lagi itu untuk balik. Saya ya. Karena apa? Sepanjang perjalanan hidup itu, setelah diambilnya uang itu, tetap makannya saya, tetap hidupnya saya tenang. Kalau saya harapkan apa lagi bayar. Jadi pikiran saya menekan hidup saya. Buat apa? Udah gitu saya pula nggak paling enak, nggak paling nggak suka menyimpan uang di bank. Ada uang di situ tak berguna. Kalau ada orang minta saya kasih. Nah, walaupun banyak yang nggak balik, banyakan nggak baliknya daripada baliknya. Tapi mungkin Allah sudah membayar lebih dari itu. Kalau kau ingat-ingat terus-menerus itu nggak kau ikhlaskan, dia pun karena kita memberinya tidak ikhlas, uang yang dikasih itu pun untuk dimodalkannya, jadinya nggak berkah, nggak lancar. Maka cobalah ikhlas dalam memberikan sesuatu. Ini karena berharap, karena butuh aja yang datang ke sini. Nah. Terakhir yang dikerjakannya pun tidak bagus. Mandek macet. Karena yang memberikan pun tak ikhlas, akhirnya duitnya itu subuhan, uangnya itu jadi subuhan, tak baik. Maka memberikan segala sesuatu itu, apalagi dalam menolong, berikanlah dengan ikhlas. Ikhlas tak ikhlas tetap kau bayarnya, kau kasihnya dia, bagus kau ikhlas. Jadi itu, cobalah pola hidup yang baik dalam bentuk keikhlasan kepada apa yang kita lakukan. Fayakunul ikhlas bitawajjuh ila Allah. Maka jadilah ikhlas itu
menghadapkan semua kepada Allah. Semua apa-apa Allah. Apa-apa Allah. Semua karena Allah. Apa yang dikerjakan karena Allah. Bukan lagi sholat karena kewajiban, bukan lagi sholat karena takut neraka, takut gak masuk surga, tapi saya sholat karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kerjakanlah karena ridho Allah, karena mengharap bertemu dengan Allah. Sia-sia uang kita, sia-sia hidup kita kalau kita nggak laksanakan dengan ikhlas. Salat itu pun kita, kalau ikhlas betul kita melakukannya, karena ridho Allah. Tak terpikir kita yang lain, nggak terpikir kita pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi sehingga kita menikmati salat itu dan akhirnya berbuah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak, sholatnya orang sholat 5 menit, dia 1 menit nggak sampai. Nah, sudahlah nanti sujudnya, tasbihnya secepat kilat, akhirnya bersama semangat selesai. Nggak tahu apa yang dia bilang. Belum. Coba, buru-buru. Entah apa yang diburu. Terutama di mana prosesnya? Ketika dari tadi ada yang mau kita hubungi, ada yang mau kita butuhkan, tapi tak ingat-ingat kita. Begitu sholat ingat, udahlah itulah yang ingat, itulah yang memburu dibuat setan. Masuk kau, sap, tuh. Maka cepat sadari bahwa kamu sedang sholat, bukan sedang dalam kondisi di luar sholat. Kalau sedang sholat, maka bagaimanapun ceritanya tak bisa dikerjakan itu semua. Karena kita dalam kondisi sholat, maka khususkanlah sholat itu untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kau ingat, saya juga pengalaman di situ. Buru-buru lah. Habis assalamualaikum. Apa tadi ya? Ngomongnya apa tadi? Tak ingat sama sekali. Karena setan itu memang khusus mengganggu kita, supaya kita nggak nyaman dalam ibadah, supaya kita benar-benar lari dari fokus kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali sadari kalau kita sedang sholat. Itulah gunanya kita berzikir kita sholat pakai senjata. Apa senjata kita dalam sholat? Pandanglah la ilaha illallah dalam tubuh kita sebelum melaksanakan sholat. Salah satunya. Masih ingat garis la ilaha illallah itu kan? Dalam tubuh kita sebelum takbir pandang. Ingat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan makna la haula wala quwata illa billah. Jangan asal sholat nggak ada persiapan. Sholat itu harus benar-benar ada persiapan. Jadi kemarin saya mau mendirikan majelis zikir. Saya cari imam zikirnya. Ketemulah saya sama seorang ahli zikir, saya tidak tahu dia ahli zikir atau tidak. Ketemulah dengan ustadz ini. Lalu dia katakan begini, kalau kita mau berzikir, mau mengadakan majelis zikir, itu tidak boleh lagi ada yang lain yang kita kerjakan. Kalau besok kita mau mengadakan zikir, berarti dari hari ini kita sudah kosongkan pikiran kita dari yang lain, kecuali khusus untuk berzikir. Jadi tidak boleh lagi main handphone, nonton. Memang begitulah persiapan dia untuk berzikir, supaya ketika berzikir itu tidak ada pikiran-pikiran yang lain yang masuk. Maka kenapa zikir di waktu subuh paling enak, walaupun cobaannya ngantuk, berat, karena kita sudah ditidurkan pikiran itu dari segala hal. Kenapa sholat tahajud itu disuruh harus tidur dulu baru bisa sholat tahajud? Karena kita meninggalkan pikiran duniawi kita dulu. Bangun pikiran yang baru. Kalau istilah komputer, dia sudah di restart kembali. Udah mati dia dihidupkan kembali. Kayak handphone kita dihidupkan kembali. Belum ada lagi kerja apapun dia, baru kita bekerja hanya pertama Allah.
Maka kalau mau sholat nih, ambil wudhu, jangan lagi bicara apapun tentang dunia sebelum, langsunglah sholat. Kalau kita langsung, jangan lagi mana banyak, jangan lagi buka handphone lagi. Kalau nggak bisa mengendalikan, kalaupun bisa mengendalikan, usahakan jangan buka handphone lagi. Kalau habis wudhu mau sholat, supaya nggak ada lagi pikiran yang lain. Sudah kau cuci pikiranmu, kau cuci telingamu, kau cuci matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu semua, maka mulailah, jangan pikiran-pikiran yang lain lagi. Pikirkan tentang Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nggak banyak cabang dalam ibadah kita. Ini begitu takbir Allahu Akbar, sikit pun tak ingat benar. Tapi terus mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Amin. Tapi pikiran tak kemana nih? Kenapa? Karena begitu banyak yang kita masukkan ke dalam hati kita. Maka itulah sebagian, jangan penuhi hatimu dengan dunia, penuhi hatimu dengan mengingat Allah. Yang perlu kau penuhi pikiranmu dengan yang lain. Jangan isi hatimu dengan yang lain, dengan dunia. Isi hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dulu. Habis ini kita berzikir pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun dalam ibadahnya. Kalau kau beribadah karena wajibnya, kau masih syirik, masih menyatukan, belum masuk kau dalam perintah Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena kita masih beramal karena wajibnya, bukan karena Allah. Jadi jangan bekerja mencari nafkah karena anak istri untuk memenuhi, tapi karena Allah. Cuma pokoknya karena Allah dulu. Jangan kau pikir-pikir. Pokoknya semua karena Allah. Supaya berkah rezekimu. Jangan pernah kalau enggak kerja ini enggak dapat makan, nanti bini awak payah. Lakukan hal-hal yang baik. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. La yaqbalu du'a biqalbin ghafil. Allah tidak menerima doa seseorang yang hatinya lalai ketika berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, tapi hatinya entah kemana. Nabi mengatakan Allah tidak menerima doa seseorang kalau hatinya lalai. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Doa kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Tapi hati kita enggak kepada Allah, hati kita kepada yang lain. Coba hati itu kepada Allah. Makanya menangis ketika berdoa kita itu, hadirkan hati kepada Allah. Apa yang kita minta, minta sebagaimana kita bertemu dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan siapapun yang kita minta. Tolonglah berikan. Begitu, melebihi dari itu pun kita. Sebagaimana kau bercerita dengan kawanmu bercerita, begitulah kau minta kepada Allah. Hadirkan dalam hatimu Allah itu. Ya Allah, ya Rabb, tahhir qalbi, bersihkan hatiku, minat sifat riya, dari sifat riya, wal kibir, dan takabbur, wal riya, wal bakhil, wal bukhli, sifat pelit. Waja'al fi qalbi al-ju' wal rukha, pemurah, lapang hati, segala macam, wal af, dan pemaaf. Jadi hadirkan hati itu ketika minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'al usratana sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi pikiranmu yang lain. Atau kadang-kadang kau tatap wajah perempuan yang lain. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, tapi pikiranmu kepada perempuan yang kau lihat di pajak. Gimana? Mau dikabulkan Allah di sini?
Hadirkan hatimu kepada Allah ketika minta. Jadi Allah nggak kecewa melihat kita. Begitulah dalam berzikir juga kepada Allah, dalam sholat juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya seluruh tubuhmu mengucapkan Allah, 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ingatnya itu kepada Allah. Tubuh ini berzikir kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa mentasydidkan iyyaka na'budu. Dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan, kalau enggak pakai tasydid, enggak artinya lagi kepada Allah kita menyembah, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Jadi kalau iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dekat kita dengan Allah. Semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, Allah, 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 Allah. Ma'rifatkan mengingat Allah, bayangkan mengingat Allah, Allah, Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walad, walad. Jangan lidahmu di ujung. Kalau di ujung jadi anak. Dolin, anak yang sesat. Jadi begitu dia artinya. Walau dolin. Kalau ini semua ingat Allah, betapa nikmatnya sholat itu. Nggak buru-buru lagi kita. Nggak butuh kita yang lain dari itu. Andaikan ditaruh emas di depan mata kita, andaikan datang ular di hadapan kita, kita tidak peduli lagi itu semua. Kalau kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada lagi. Andaikan dipatok ular pun tubuh kita dalam keadaan sholat. Kalau sholatnya itu ingat dengan Allah sepenuhnya, tidak takut, tidak terasa. Karena yang kita rasakan kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurasa bapak-bapak ingat itu. Pernah khusyuk dalam menonton. Dicakapi orang pun tak peduli lagi. Orang, apa tadi kau cakap? Aku tadi lagi nggak serius dengarkan kau. Aku lagi nonton. Sibuk dengan cerita. Bagi orang yang suka bola, dia nonton bola, kau ajak ceritanya, bisa-bisa ditamparnya. Kenapa? Karena dia khusyuk, hati, pikiran semuanya dikhususnya kepada bola tadi. Jadi nggak peduli dia. Diambil orang pun handphone dia nggak tahu dia. Habis makanan yang di depannya pun nggak tahu dia. Begitu pokoknya gitu. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena fokusnya kepada bola tadi. Ini pun kalau kita fokus kepada Allah, nggak ada yang terasa. Selesai sholat, apa tak nikmat? Sudah selesai sholat, karena khusyuknya kita, karena kita serius dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan main-main. Karena sholat ini bukan main-main. Maka jangan menyembah Allah dalam main-main. Ketika kita sholat, tidak lagi main-main. Kita sudah khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai sholat, ini bagianmu. Apa yang susah bagi Allah? Idza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menginginkan sesuatu, cukup ditajak. Selesai. Tenang hatimu, tenang hatimu, tenang hatimu. Nah, ini rezeki untukmu. Nah, ini kenikmatan untukmu. Nah, rubah semua keluargamu menjadi baik. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Apa yang kau susahkan? Nah, maka serius kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ecek-ecek. Berapa lama kita hidup sholatnya masih ecek-ecek. Nggak serius. Siapa kita rupanya Tuhan? Udah kita. Ayo kita mana? Maka jangan main-main sama Allah. Wala asnad dzalika illa Allah, illa lillah. Jangan kau melakukan sesuatu, jangan kau berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan sesuatu itu dengan dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mampulah kita di situ. Pelan-pelan melalui proses kita dalam berzikir juga kepada Allah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada boleh lah kalau ada kopi dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut dikit. Ada kopi.